Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hujjatullahil Balighah lil Imam Ad-Dahlawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamizihi wal qurra wa syurrah wal muhaqqiqina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab akhir terkait dengan abwabul iman, masih tentang hadis-hadis yang menjelaskan takdir, artinya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pembahasannya cukup panas, sekarang jangan panas-panas karena tentang takdir. Halaman 285 paling bawah. Kalau kita urutkan, ini masuk pada hadis yang ke-18. Qala sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdir semua makhluk kira-kira 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, jadi arsy-Nya itu berada di atas air. Dari hadis ini sebetulnya kita bisa mengurut kira-kira apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kataballahu maqadiral khalaiq ini berarti terkait dengan qalam dan lauhul mahfuz. Karena takdir itu ditulis dengan qalam di lauhil mahfuz. Maka kita bisa katakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah air, kemudian arsy, kemudian qalam, lauhul mahfuz, dan alam semesta ini. Ini jika kita maknai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Aqul. Kemudian kita lihat penjelasan dari Imam Ad-Dahlawi. Khalaqallahu ta'ala al-arsha wal ma'a awwala ma khuliqa. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah arsy dan air. Summa khalaqa jami'a ma arada an yujada fi quwwatin min quwwal arsy yusbihul khayala min quwana. Kemudian setelah itu Allah menciptakan apa yang dikehendaki semuanya setelah arsy dan air dalam satu potensi di antara potensi-potensi yang ada di arsy. Sebagaimana khayal, daya imajinasi itu bagian daripada potensi yang ada di dalam diri kita. Wa huwa al-mu'abbaru anhu bidzikri. Inilah yang kemudian disebut dengan az-zikr ala ma bayyanahul Imamul Ghazali, berdasarkan penjelasan yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sampai di sini kira-kira Imam Ad-Dahlawi ini mengetes wawasan kita. Karena bahasa beliau wa huwal mu'abbaru anhu bidzikri ala ma bayyanahu al-Imamu Al-Ghazali. Zikir di sini bukan zikir subhanallah,
la ilaha illallah dan seterusnya, tapi maksudnya tidak lain adalah Al-Lauhul Mahfuz. Karena Al-Lauhul Mahfuz salah satu namanya adalah Az-Zikr, ada kalanya disebut sebagai Imamum Mubin dan seterusnya. Wala tazunnanna dzalika mukhalifan lis-sunnati, dan jangan Anda kira bahwa hal tersebut menyalahi sunnah, artinya bertentangan dengan sunnah, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arsy, air dan seterusnya. Fa innahu lam yasihha inda ahlil ma'rifati bil hadisi min bayani suratil qalami wal lauhi ala ma yalhaju bihil ammatu syai'un yu'taddu bihi. Jadi berdasarkan pendapatnya Ad-Dahlawi, banyak ahli hadis yang mengetengahkan riwayat-riwayat terkait dengan bentuk kolam, bentuk lauhul mahfud, namun ternyata sedikit pun tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini sebagaimana yang sering dikatakan oleh orang-orang awam, jadi dianggap kurang jelas. Walladhi yarwunahu huwa minal israiliyat walaysa minal ahaditsil muhammadiyah, dan yang diriwayatkan tersebut sebetulnya bukan hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah, tapi merupakan israiliyat. Wa dhahabul mutaakhirin min ahli hadisi ila mislihi nau'un minat ta'ammuqi. Demikian pula penjelasan yang disampaikan oleh kalangan ahli hadis yang lahir belakangan itu dianggap sebagai nau'un minat ta'ammuq, artinya seolah-olah memaksakan diri untuk menjelaskan apa yang sebetulnya tidak perlu untuk dijelaskan. Walaysa lil mutaqaddimina fi dzalika kalam. Padahal di kalangan mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu, sebetulnya tidak terlalu intensif pembahasan tentang hal tersebut. Kenapa Ad-Dahlawi menyatakan seperti ini? Karena memang banyak riwayat yang mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurang dapat bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ada hadis yang menjelaskan bahwa lauhul mahfud itu katanya ala yaminil arsy. Ada yang mengatakan lauhul mahfud itu fi jabhati Israil dan apa seterusnya. Maka kelihatannya hadis-hadis seperti ini yang dikantor oleh Ad-Dahlawi, bahwa tidak perlu diperpanjang. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa sebetulnya yang pertama itu bukan arsy, bukan pula air, karena arsy katanya tercipta dari cahaya dan apa seterusnya. Jadi kalau kita berkiblat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukuplah bahwa yang pertama diciptakan itu tidak lain adalah air, arsy, kolam, lauhul mahfud dan seterusnya. Wabil jumlati, kesimpulannya, fatahaqqaqat hunalika suratu hadhihi silsilati bitamamiha. Jadi dianggap sudah benar silsilah yang tadi disebutkan. Abbaru anhu bil kitabati akhdan min itlaqil kitabati fis siyasatil madaniyati ala ta'yini wal ijab. Kemudian bagian ini berusaha menjelaskan tentang maksud dari kataballahu maqadirul khalaiqi. Jadi redaksinya itu menggunakan kitabah. Ini katanya diambil dari penyebutan kitabah fi siyasatil madaniyah, maksudnya fi nizamil mamlakah. Jadi kebiasaan orang-orang dahulu dalam kerajaan itu ketika mewajibkan sesuatu bahasanya adalah kitabah. Maka di sini itlaqul kitabati fi siyasatil madaniyati 'ala ta'yini wal ijab. Jadi kitabah, kataba di sini maknanya adalah at-ta'yin atau al-ijab, yang keduanya menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu ta'ala. Sebagai buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di sini berarti maknanya adalah al-ijab.
Kutiba alaikum idza hadara, sama antara dua. Kalau tidak at-ta'yin berarti ijab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala abdihi hadzahu minaz zina. Kata kataba di sini juga maknanya at-ta'yin, artinya Allah sudah menentukan bagi seorang hamba tentang nasibnya bahwa dia akan berzina dan seterusnya. Sekali lagi ini berdasarkan ilmullah, jangan disalahpahami. Wa qaulus sahabi, demikian pula ada perkataan sahabi yang menguatkan di mana dia berkata kutibtu fi ghazwati kada. Kutibtu di sini berarti maknanya adalah uyintu fi ghazwati kada. Saya sudah ditentukan untuk mengikuti perang tertentu. Walam yakun hunaka diwanun kama dzakarahu Ka'ab bin Malik. Pada waktu itu belum ada diwan, belum ada catatan, belum ada buku dan seterusnya. Walaupun diwan ini kemudian masyhurnya dipergunakan untuk karya-karya yang berbasis syair, sehingga kemudian disebutlah ada Diwanus Syafi'i, Diwanul Mutanabbi dan seterusnya. Wa nadhiru dzalika fi asy'aril arabi katsirun jiddan. Padanannya itu sangat banyak sekali dalam syair-syair Arab. Wa dzikru khamsina alfasanatin yahtamilu an yakuna ta'yinan. Penyebutan kata khamsina alfasanah, 50.000 tahun terkait dengan hadis tadi, itu memungkinkan yang pertama maknanya adalah ta'yin, artinya betul-betul 50.000 tahun. Qalam dulu dan Lauhul Mahfuz diciptakan, baru setelah 50.000 tahun semesta ini diciptakan. Wa yahtamilu an yakuna bayanan litulil muddati. Bisa juga maknanya ini menjelaskan bahwa artinya ada jeda yang cukup lama, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, Lauhul Mahfuz dan alam semesta ini. Kenapa? Ma'dud la mahdud. Khair. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis yang ke Tadi kan yang pertama dicipta ini berdasarkan ini aras dan ma. Bagaimana dengan konsep pemahaman bahwa yang nur Nabi Muhammad itu terkait dengan nur Muhammad. Dari nur Muhammadiyah kemudian dan nur dulu. Kalau nur Muhammadiyah itu kelihatannya pembahasannya tidak ada di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Biasanya yang pendekatannya itu lebih ke arah sufi ataupun tasawuf. Yang laula kamu Itu juga seperti itu. Makanya kemudian kelihatannya Ad-Dahlawi ini tidak ingin terlalu ke sana. Dia lebih mengedepankan, maksudnya riwayat-riwayat yang dianggap sahih sebagaimana yang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau itu kan merupakan sesuatu yang lain kelihatannya ya. Kalau ini kan artinya alam semesta. Kalaupun misalkan hadisnya benar terkait dengan nur Muhammadiyah, tapi kan masih dalam bentuk nur. Artinya realisasinya itu kan belum wujud, belum nampak. Jadi seperti hadis tentang Nabi Adam merupakan at-tadbiru al-kulli, masih dalam grand design begitu. Artinya belum diwujudkan dalam realita yang nyata. Makanya kemudian tadi di atas kelihatannya Ad-Dahlawi tidak berkompromi dengan hadis-hadis yang dianggap Israiliyat yang banyak sebetulnya termaktub di dalam tafsir-tafsir, utamanya seperti tafsir Tobari dan seterusnya. Kalau yang laulaka ya, itu katanya hadisnya memang lemah. Kalau yang laula ulama olak itu pada di atas itu kan Bukhari ya. Kenapa? Yang laula ulama olak ya kalau kepada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan jelas beliau sebagai Abul Basar begitu ya. Artinya kalau tidak ada beliau
ya tidak mungkin ada keturunan selanjutnya. Makanya kemudian Ibunya itu Nabi Muhammad. bukan Adam, bukan. Bukan, itu yang kisah di mana Nabi Adam ketika dia turun ke bumi, kemudian dia mohon minta maaf pada Allah itu nggak diampuni gitu. Terus beliau akhirnya Bertawassul. itu minta pada Nabi Muhammad kan, bihaqi Muhammadin gitu kan. Terus Allah katakan, dari mana kamu tahu Muhammad? Karena ketika saya melihat ke aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya meyakini engkau tidak akan tidak akan menyandingkan sebuah nama ke dalam bertirai. Seperti akhirnya itu sehingga andai kata laulahu tadi Muhammad Itu riwayatnya ada di Bukhari. ya, Ada di Bukhari. Yang laulahu itu. laulahu kalau lalaka orang itu pertama saya bacakan di mukadimahnya Yanatul Talibin, sehingga ingat saya kalau ada itu Yanatul Talibin gitu, karena waktu saya kelas 1 MTS itu pertama baca. Tapi kalau yang tadi Nabi Muhammad bertawassul Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad itu apa, bukan di Bukhari kan? Bukhari juga. Yang itu Bukhari yang Adam. Iya, yang Adam tawassul itu ada di Bukhari. Nah, tapi yang laulaka itu lemah kata ahli hadis. Di bab apa itu? Di bab apa? Bukhari di bab apa itu? Yang- saya kan ada nggak akan semua Bukharinya, ya bacanya di tentang apa di kitab Ad-Durarul Al-Faidul Tsaniyah, tapi di sini kata Rawahul Bukhari gitu. Rawahul Bukhari. Di kitab Al-Faidul Tsaniyah. Perlu dicek lagi ya, perlu cek lagi. Jadi selang saya kan begini. Tapi juga di tempat-tempat lain banyak kitab, satu kitab, banyak kitab untuk Sepaham saya itu kan ini kan menjelaskan apa yang diciptakan pertama kalinya. Kalau itu tadi itu dorongan kenapa Allah menciptakan semua hal itu adalah Nur Muhammad itu. Sepaham saya bukan Nur Muhammad itu diciptakan, tapi kenapa Allah menciptakan Aris dan semuanya karena Rasulullah saja gitu. Bukan Rasulullah sekali duluan, juga Nurnya bukan duluan. Gara-gara Rasulullah apa ya? Kemudian semuanya ada itu. Jadi makanya kemudian masih grand design itu kan, artinya belum wujud. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang semangatnya, iya seperti itu. Sudah ada, iya sudah ada. Makanya kemudian tadi ada juga perdebatan bahwa aras itu sebetulnya bukan yang pertama, karena Allah menciptakan aras itu katanya min nur, dari cahaya. Berarti cahaya kan dianggap sudah ada. Tapi kelihatannya hadis yang diriwayatkan Muslim ini berbicara secara general begitu kan. Berbicara secara general bahwa inilah urutannya. Adapun apa misalkan sebelumnya ada yang mendahului, sebetulnya bisa saja. Di sini juga apa katakanlah tidak disebutkan apakah arsy dulu ataukah air dulu, karena bahasanya wa kana arsyuhu alal ma'i. Yang kita pahami bahwa ini dua-duanya itu sudah ada, mendahului kolam dan lauhul mahfuz begitu kan. Tapi kalau misalkan kita kembali kepada ayat Quran yang mengatakan wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin, maka kemudian para ulama berkesimpulan bahwa aras dengan air itu lebih dahulu air, seperti itu. Ini alama bayanul Imam Ghazali di mana itu ada? Ada di Al-Mabhas As-Sani, di sini juga dijelaskan. Ada terkait dengan Allahul Mahfud. Beliau menyebutnya satu kali dengan sebutan Allahul Mahfud, satu kali menyebutnya dengan Imam Mubin dan apa seterusnya. Tadi kan di sini ini Ad-Dahlawi mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca arsy, ya, itu kan fi quwwatin min quwal arsy yusbihul khayala min quwana. Yang saya pahami itu arsy itu kan adalah makhluk Allah yang paling besar, paling agung. Maka makhluk apapun yang tercipta setelah itu kira-kira potensinya itu jauh lebih kecil daripada potensi arsy. Sebagaimana al-khayal yusbihul khayala min quwana. Khayal, daya imajinasi itu adalah salah satu potensi yang kita miliki dari sekian potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh
seorang manusia. Yang begini disebutkan oleh Imam Ghazali atau diistilahkan dengan kata-kata az-zikr, di mana salah satu makna zikr itu ya bukan zikir tapi Imamum Mubin tersebut, Lauhul Mahfud tersebut begitu. Kalau dibaca di Maroda Yujada itu kuwatin min kuwal arab, kayaknya linear dengan teori emanasi. Kemungkinan karena Ad-Dahlawi itu minal aklani gitu ya, artinya bukan hanya tasawuf, bukan hanya asrar, tapi filsafatnya juga jalan seperti itu. Banyak premis-premis di sini yang menggunakan teori-teori ilmiah pada zamannya begitu kan. Kalau dikembangkan sekarang mungkin sebetulnya jauh lebih jelas, lebih memungkinkan. Kalau dilihat dari Iya. tadi itu antara maudhu dan dhaif Yang tawasul. Iya tawasul. Kalau kali itu memang selalu disebut dhaif lah kalau itu. Iya. Tapi kalau tadi bilang laulahu lama kolak tuka ada di Bukhari, perlu kita cek ulang. Iya, biasanya gini, kalau misalnya buka langsung keluar di Google begitu. Google saya pintu dapat Google tuh. Iya. Hadis. Keluar. Iya. Tadi bukan laulahu lama kolak tuka ya. Laulahu lama kolak tuka. Bukan yang istighfar tuh. Yang istighfar bukan. Laulahu itu yang Nabi Adam tawasul ketika minta ampun lama gitu, nggak diampuni oleh Allah. Redaksinya sama dengan itu. Itu Jadi kan ada di Bukharinya itu maksudnya sebagai inti yang dimaksud dengan Sahihul Bukhari, apakah sebagai syawahid, mutabaat, macam-macam istilahnya. Maka di kitab Qawaidus itu dikatakan rawahul Bukhari. Bukan, bisa jadi rawahul Bukhari fi adabil mufrad. Ya, bisa jadi gitu ya. Saya udah kata. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Kalau Bukhari saya dapat sanadnya tapi nggak kata, cuman dibaca berapa gitu. Kalau ini sini ya, perawinya Umar bin Khattab. Lama taraqa Adam al-Qadiyah qala ya Rabb as'aluka bi haqqi Muhammad lama ghafarta li. Qala ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam aqul. Ya itu betul. Qala ya Rabb lama khalaqtani bi yadik wa nafakhta fiyya min ruhik. Rafa'tu ra'si wa ra'aytu ala qa'il al-'arsh maktuban la ilaha Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam bismillah illa ahabbal haqq ilayk. Faqala ghafartu lak. Wali waladi Muhammad ma khalaqtuka. Arawi Umar bin Khattab al-Muhaddis ini Albani ya. Albani al-Masad at-Tawassul hadis maudhu. Ini kan Seandainya itu maksudnya riwayat Bukhari, nggak mungkin Albani mengatakan maudhu. Maksudnya rawahul Bukhari fi sahihihi gitu ya. Kecuali kalau misalkan rawahul Bukhari fi adabil mufrad atau dalam kitab-kitab yang lainnya. Atau bisa jadi rawahul Bukhari fi mu'jamihi, kan banyak ya. Artinya iya. Karena juga kan kadang-kadang juga beliaunya Al-Albani juga kadang-kadang juga. Iya, setahu saya terkait dengan hadis tawassul itu yang Nabi Adam bertawassul kepada katakanlah Nur Muhammad, itu bukan di Sahihul Bukhari atau di Sahih Muslim yang muttafaq alaih. Kemungkinan di Baihaqi itu ada begitu. makanya minimal dhaif Iya, kalau dhaif mungkin terlalu kasar, kalau maudhu terlalu kasar begitu ya. Jadi segala sesuatu yang dinilai oleh imam lain misalkan Hasan atau bisa jadi dijungkir balikan oleh Albani, dan kemudian status yang dipakai itu adalah statusnya Albani. Kan aneh, padahal ini kan ijtihad gitu. Riyadhus Shalihin itu kan dianggap hujjah ya oleh pengarangnya Imam Nawawi. Tapi kemudian banyak juga yang dinilai dhaif oleh Albani begitu. Jadi memang masih perlu diteliti. Kalau ini tadi awal khalqi itu
arsul mah. Oh. Berarti bumi mas ini. Berarti bumi belum ada. Berarti air luar bumi gitu ya. Belum ada. 50.000 tahun. 50.000 tahun baru kemudian itu juga pasti menggunakan kolak ya. Itu kalau sampai ke situ dalam hadis Nabi yang lain yang sudah kita bahas, alhamdulillahilladzi radda amrahu ilal waswasati. Begitu, nggak usah dilanjutkan. Iya. Iya. Tapi siapa yang bisa mengukur? Cuma nggak tahu ya bumi itu berapa umur bumi itu. Nabi Adam berapa umur itu? Nggak mungkin tepat-tepat banget begitu ya. Perkiraan. Mungkin itu kalau itu bisa Kalau ini bilangnya bahan bakunya itu. Tapi itu kan orang filsafat begitu. Iya. Yang melogikakan apa? Oh, dia kenceng. Pegang teori emanasinya kenceng. Baik, kita lanjut ya. Atau sudah? Kayaknya harus selesai nih bab tentang takdir. Habisin aja ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adama tsumma masaha dhuhrahu biyaminihi." Al-hadis. Kalau lengkapnya itu ada di catatan kaki. Arba'ina yauman summa yakunu bukan ya? Yang fastakhraja minhu zurriyatan faqala khalaqtu haula lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun thumma masaha dhuhrahu fastakhraja minhu zurriyatan faqala haula lin nar wa bi amali ahli nari ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi kita Nabi Adam, bapak kita. Kemudian setelah itu mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatan. Dari usapan tersebut kemudian muncullah siapa? Keturunan. Ini harus diilmiahkan. Aqul lamma khalaqallahu Adama liyakuna aban lil bashari iltafa fi wujudihi haqa'iqu banihi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai asal muasal manusia, nenek moyang manusia, maka kemudian berkelindan dalam eksistensinya hakikat keturunannya. Fa'atahu Allah Ta'ala waqtan min awqatihi ilma ma tadammanahu wujuduhu bihasabil qasdil ilahi. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, pengetahuan terkait dengan apa? Terkait dengan manifestasi eksistensinya sesuai dengan maksud dan tujuan ilahi. Fa'arahu iyyahum ra'ya 'ainin bi suratin mithaliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Adam, memperlihatkan keturunan tersebut. Ra'ya 'ainin, sebagaimana apa manusia melihat dengan mata, tapi kemudian bisuratin misaliyah, artinya kembali lagi kepada kita dulu pernah membahas tentang alamul misal ya. Ini sama, alam imajiner. Wa massala sa'adatahum wa syaqawatahum bin nuri wa zulmati. Kemudian Allah juga memvisualisasikan kebahagiaan mereka, kesengsaraannya dengan nur dan kegelapan. Wa matsala ma jabalahum alaihi min isti'dadit taqlib bisuali wal jawab. Kemudian
memvisualisasikan apa yang diciptakan pada diri mereka, jibillahnya maksudnya, yang berupa kesiapan untuk menerima taklif itu dengan pertanyaan dan jawaban. Wal iltizami ala anfusihim, kemudian juga iltizam pada diri. Artinya ini sesuai dengan yang firman Allah yang wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, kemudian alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Jadi itu semuanya terkait dengan taklif, kesiapan mereka untuk menerima taklif. Fahum yu'akhaduna bi asli isti'dadihim. Jadi mereka itu diberi pahala ataupun dihukum berdasarkan kesiapan mereka, berdasarkan jibillah mereka, fitrah mereka maksudnya. Wa tunsabul mu'akhadatu ila sabahihi fi zahir. Jadi mu'akhadah, adanya hukuman dan seterusnya itu dinisbahkan pada sabahnya, pada wujudnya yang zahir, di mana ketika itu dia sudah berikrar. Jadi yang dimaksud dengan as-sabah di sini tidak lain adalah al-iqraru birrububiyah, bahwa dia sudah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari situlah kemudian adanya al-jaza, ada mu'akhadah. Kalau baik balasannya baik, kalau tidak maka sebaliknya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi al-hadis. Lanjutannya ada di bawah. Ini terkait dengan penciptaan, bahwa 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya. Dan pada akhirnya ditetapkan 4 hal, yaitu rizkina, ajalnya, bahkan amalnya. Apakah dia termasuk orang yang sa'id, yang bahagia, ataukah yang syaqi, yang nanti akan celaka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Aqul Tadi apa tuh? Tunsabul mu'akhadatu ila sabahihi fi dhahir. Jadi mu'akhadah tadi itu dinisbahkan kepada sabahnya yang zahir, di mana dia sudah berikrar. Ketika ditanya alastu birabbikum, apanya? Sabah itu sebetulnya bisa maknanya bayangan ataupun penjelmaan. Hantu itu disebut dengan sabah begitu. Jadi maksudnya adanya mu'akhadah di sini terkait dengan eksistensi luarnya, di mana dia sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aqul hadzal intiqalu tadrijiyun ghairu daf'i. Jadi perpindahan ini atau transformasi ini bersifat tadriji, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Wa kullu haddin yubayinus sabiqa wal lahiqa, dan setiap batasan itu berbeda dengan yang sebelumnya ataupun yang setelahnya, karena kan fasenya 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari sebagai mudghah. Wa yusamma ma lam yataghayyar min suratid dami taghayyuran fahishan nutfatan. Jadi bahasa Dahlawi, apa yang belum berubah dan perubahannya itu tidak maksimal, fahisan maksudnya kasiron, belum banyak, itulah yang disebut dengan nutfah. Wa ma fihi injimadun dhaifun alaqatan. Kemudian yang sudah sedikit mengeras itu disebut dengan alaqah. Wa ma fihi injimadun asyad min zalika, dan yang perubahannya itu sudah semakin banyak, sudah semakin mengeras, itulah yang disebut dengan mudghah. Wa in kana fihi azmun rikhwun, meskipun di dalamnya itu bisa jadi sudah ada tulang yang rawan gitu, tulang yang mudah patah, itu disebut dengan mudghah. Wa kama anna an-nawata idza ulqiyat fil ardi wa dzalika fi waqtin ma'lumin wa hata biha tadbirun ma'lumun alimal muttali'u ala khasiyati naw'in nakhli wa khasiyati tilkal ardi wa dzalikal ma'i wa dzalikal waqti. Di sini Dahlawi memberikan perumpamaan. Jika biji apapun itu diletakkan di atas tanah, wa dzalika fi waqtin ma'lum, dalam waktu tertentu, wa hata biha tadbirun ma'lum, kemudian ditangani, diurusi secara wahatu bitat biru maklum, artinya mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
maka kemudian orang yang menyaksikannya, katakanlah yang menanamnya, dia akan mengetahui tentang jenis atau keistimewaan dari pohon kurma yang tadinya awalnya adalah biji. Demikian juga karakteristik dari tanahnya, demikian pula karakteristik dari airnya, dan juga waktu tumbuhnya. Annahu yahsunu nabatuha, bahwa hal tersebut dikatakan dianggap baik pertumbuhannya. Wa yatahaqqaqu min sya'nihi ala ba'dil amr, dan prediksinya, analisa tersebut memang bisa dikatakan tepat pada sebagian masalah itu jika masalahnya adalah masalah bibit yang ditanam oleh orang. Dia bisa melakukan pengamatan sehingga kemudian setelah itu bisa mengambil kesimpulan. Fakadzalika yujallillahu ala ba'dil malaikati halal mauludi bihasabil jibillati allati jubila 'alaiha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperjelas, maksudnya memberitahu kepada sebagian malaikat tentang kondisi katakanlah bayi ataupun makhluk yang baru dilahirkan sesuai dengan jibillahnya, sesuai dengan tabiat aslinya, allati jubila 'alaiha. Artinya dengan melihat jibillahnya kemudian malaikat bisa mengetahui kira-kira ini nasib anak ini besok akan seperti apa, apakah akan tumbuh dewasa ataukah akan sakit, akan meninggal, akan jadi orang baik, dan seterusnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Jadi tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya, baik itu yang berupa neraka ataupun yang berupa surga. Aqul kullu sinfin min asnafin nafsi lahu kamalun wa nuqsan. Setiap jenis jiwa itu memiliki kesempurnaan dan kekurangan. Adzabun wa thawab, bisa jadi azab, bisa jadi pahala. Wa yahtamilu an yakunal makna imma minal jannati wa imma minan nari, dan memungkinkan makna hadis di atas itu bisa jadi adalah surga, bisa jadi adalah neraka. Kalau di atas itu kan waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah, menggunakan waw. Waw di sini limutlaqil jam'i, jadi seolah-olah ditentukan baginya dua tempat, tempat yang berupa neraka dan tempat berupa surga. Jadi seolah-olah satu jiwa, satu manusia itu mendapatkan dua tempat. Tapi dimaksudkan oleh Dahlawi bisa jadi wa-nya di sini maknanya adalah au, sehingga bisa jadi yang ditetapkan itu adalah neraka ataupun surga. Wa qauluhu ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani adama la yukhalifu haditha summa masaha dhahrahu biyaminihi wastakhraja minhu dzurriyyatahu. Firman Allah yang mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam itu tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan masaha dhahrahu biyaminihi wastakhraja minhu dzurriyyatahu. Kalau kita baca lanjutannya terkait dengan ayat ini, Allah mengeluarkan katakanlah Bani Adam, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi keturunan anak Adam itu diambil dari anak Adam. Sedangkan dalam hadis maksudnya keturunan anak Adam itu diambil dari Nabi Adam. Ini menurut Dahlawi tidak ada pertentangan. Li'anna Adama ukhidat anhu dzurriyyatuhu, karena dari Nabi Adam kemudian diambil keturunannya, wa min dzurriyyatihi dzurriyyatuhum, dan dari keturunan tersebut kemudian diambil lagi keturunan mereka, sehingga tidak ada pertentangan. Nabi Adam sebagai asalnya kemudian dilanjutkan oleh keturunannya ila yaumil qiyamati, sampai datang hari kiamat, ala tartibil ladzi yujaduna alaihi, sesuai dengan urut-urutan di mana mereka diciptakan berdasarkan hal tersebut. Pada karofil Qur'ani ba'dul qissati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagian kisahnya. Wa bayyanal hadisu tatimmataha, kemudian tatimahnya itu ada di dalam hadis yang masahadhrahu. Qauluhu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini sebetulnya ayat ini disebutkan setelah Rasulullah menyebutkan hadis ma minkum min ahadin, kemudian di bawahnya itu disebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ai
Man kana muttasifan bihadhihi sifat, maksudnya orang yang memiliki karakteristik seperti ini fi ilmina wa qadarina, dalam ilmu kami dan qadar kami, fasanu yassiruhu litilkal a'mal, kemudian kami akan mudahkan dia pada amalan-amalan tersebut fil kharij. Wa bihadza taujih yantabiqu alaihi hadis, dengan demikian antara hadis dengan ayat itu tidak ada pertentangan, karena lanjutan hadis di atas yang maminkum itu kemudian di antara sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, afala nattaqilu ala kitabina wa nada'ul amal, apakah kita cukup bergantung kepada takdir kita ataukah kita harus melakukan tindakan amalan? Maka kata Rasul, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan kemudian membaca fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna dan seterusnya. Qauluhu ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkait dengan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa, wa masawwaha, dan yang membentuknya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhaminya berupa fujur ataupun ketakwaan. Aqul al-murad bil ilhami huna, yang dimaksud dengan ilham di sini adalah khalqu suratil fujuri fin nafsi, maksudnya menciptakan bentuk fujur di dalam jiwa. Kama sabaqa fi hadis Ibnu Mas'ud, sebagaimana sudah diterangkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, yaitu hadis yang ke-21, inna khalqa ahadikum, itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana di sana ditetapkan rizki, kematian dan seterusnya. Fal ilhamu fil asli, makna ilham sebetulnya berdasarkan pemahaman para ulama ataupun yang ada dalam bahasa itu khalqus suratil ilmiyah, maksudnya menciptakan bentuk ilmiah allati yasir biha aliman, di mana dengan hal tersebut seseorang bisa menjadi alim, bisa mengetahui. Summa naqlun ila surati ijmali ila suratin ijmaliyah, atau summa nuqila ila suratin ijmaliyah, kemudian surah ilmiah tersebut ditransfer, dipindahkan menjadi bentuk yang global. Hiya mabda'u asar, di mana hal tersebut menjadi dasar. Asar di sini maknanya adalah al-alamat. Hiya mabda'ul alamat, menjadi awalan, sehingga kalau orang mendapatkan ilham, paling tidak bayangan pertamanya itu untuk melakukan tindakan seterusnya sudah ada. Wa illam yasir biha aliman tajawuzan, adapun ketika ilham itu tidak dipahami sebagaimana di atas, artinya yang membuat seseorang itu alim, mengerti, maka berarti ini adalah tajawuzan, ai ittisaan, maksudnya bermakna konotasi, tidak makna yang sebenarnya. Seperti Ronaldo kakinya mandul, itu bukan mandul artinya tidak melahirkan, tapi dia tidak mencetak gol dan seterusnya. Saya kira ini yang terkait dengan pembahasan hadis-hadis yang bertalian dengan takdir. Mudah-mudahan minggu depan bisa dilanjutkan pada bab-bab yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Puyang. Iya, mau kemana? Loncat-loncat. Arahnya mau kemana? Yang mau dibahas apa sih? Ya memang apa yang disebutkan di situ adalah potongan-potongannya. Kalau kita mau paham secara detail, itu kita harus kembali kepada katakanlah dasar-dasarnya. Misalkan di sini dia hanya menjelaskan qauluhu fa amma man a'ta. Kalau kita tidak kembali kepada hadisnya secara utuh, kita tidak akan nyambung begitu. Maka sebetulnya secara umum, secara umum ya, yang di bab ini mau jelaskan apa sih beliau gitu kan. Karena saya nggak nangkep ini mau kemana nih arah besarnya. Tahu lompat pusing, nggak paham apa itu. Repotnya di situ. ya Ini kan buku maestronya beliau. Seperti nggak nyambung. dan memang ini buku ya kayak tadi seperti puzzle yang harus kumpulkan antara satu dengan yang lain. Memang di awal kan kita masih nyambung ya terkait dengan abwabul iman, masih enak. Tahu-tahu kita disuguhkan terkait dengan hadis-hadis yang semuanya hampir berkaitan dengan takdir. Maka sebetulnya yang memberi komentar kitab ini
hadis-hadis yang disuguhkan berikutnya itu dalam rangka menjelaskan masalah-masalah keimanan, tapi kemudian yang terkait dengan takdir. Jadi hanya bagiannya saja. Kedalaman memang. Jadi jangan juga ngaji di Jangan. Nggak berani gitu gue baca. Iya, nggak bener. Jadi dulu saya cuma dengar waktu kuliah satu dulu kan. Ya, apa yang profesor Harun kan ini. Tapi kalau bab berikutnya kelihatannya lebih ringan, sudah masuk ke asror dan apa seterusnya. Tapi saya baca sepintas juga tadi kita pemahamannya harus utuh dulu. Kalau kita belum utuh, kemudian kadang-kadang dia memberikan ininya saja, percikan-percikannya begitu kan, clue-cluenya, sehingga seolah-olah tidak nyambung. Kalau kuliah kan level yang 3. Terima kasih. Kita lanjutkan kitab Apa, berikutnya. Itu mulanya bingung. Ah, iya.